Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Sittuna Qissah Rawahan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahabatu al-kiram. Dan pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan memasuki kisah yang keenam, yaitu ar-rajulu al-mutasamihu fi muamalatihi. Ar-rajulul mutasamih fi muamalatihi, yang mana terjemahan secara bebasnya adalah kisah tentang seseorang yang begitu sangat lemah lembut, yang begitu sangat rahim, yang begitu sangat baik sekali dalam bermuamalah. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak penuturan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna rajulan lam ya'mal khairan qat." Bahwasanya dahulu pernah ada seorang laki-laki, ya, atau ada seseorang gitu ya. Bahwasanya dahulu pernah ada seseorang, dia itu amalannya biasa-biasa saja, jarang sekali berbuat baik, ya, jarang sekali berbuat baik. Wa kana yudayinun nas, akan tetapi ada kebiasaan dia yang mungkin kebiasaan ini jarang sekali kita lakukan, yaitu dia itu di antara kebiasaannya adalah suka ngutangi orang lain. Jadi dia suka mengutangi orang lain. Fayaqulu li rasulihi. Nah, pada suatu hari dia ingin menagih orang-orang yang dia hutangi. Maka dia mengutus seorang ajudan atau seorang asisten, lalu dia berpesan kepada asistennya, "Khudh ma tayassar watruk ma asur wa tajawaz la'allallaha an yatajawaza anna." Wahai fulan, tagihlah orang-orang yang berhutang kepadaku, ambillah yang mudah untuk ditagih, ya. Yang mudah ditagih ambil. Watruk ma asur, kalau yang sulit untuk ditagih udah tinggalkan saja. Wa tajawaz, maafkanlah dia. La'allallaha an yatajawaza anna, semoga dengan kita memaafkan dia, kita memaafkan mereka yang sulit untuk ditagih hutangnya, semoga saja Allah Subhanahu wa ta'ala juga memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Masya Allah. Jadi dia berpesan dengan 3 pesan. Apa saja tadi? Tagihlah orang-orang yang berhutang kepadaku. Pertama, kalau dia mudah untuk ditagih maka ambillah. Yang kedua, kalau dia sulit ditagih, nanti, maka sudah tinggalkan. Dan yang ketiga, maafkanlah orang-orang yang menyakiti kita. Semoga dengan permaafan ini, dengan kita memberikan maaf kepada mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan maaf juga kepada kita, mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan kisahnya. Falamma halaka qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika si fulan ini meninggal, orang ini meninggal, yaitu orang yang suka memberikan hutang kepada orang lain, meninggal dunia, lalu dibangkitkan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala pun berfirman kepadanya, hal amilta khairan qad, apakah engkau ketika hidup di dunia pernah mengamalkan kebaikan, sering berbuat baik? Maka laki-laki ini mengatakan, menjawab apa yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, la, tidak wahai Allah, aku jarang sekali berbuat baik, illa, kecuali annahu kana li ghulam, bahwasanya aku ini memiliki seorang asisten, wa kuntu udayinun nasa, dan aku dulu seringkali memberikan kesempatan orang lain untuk berhutang kepadaku. Siapa yang mau hutang? Silahkan.
nih hutang nih, ya ini sekian, fadal. Wa kuntu udainun nas, aku dulu ketika masih hidup di dunia, aku suka memberikan tawaran kepada orang atau menghutangi orang lain, ya. Aku suka menghutangi orang lain. Fa idza ba'astuhu yataqadha, dan ketika aku memerintahkan asistenku untuk menagih orang-orang yang berhutang kepadaku, fakultu au qultu lahu, maka aku sampaikan pesan kepada asistenku, khudh ma tayassar watruk ma asur wa tajawaz, tagihlah orang-orang yang mudah. Kalau misalnya engkau sedang menagih lalu dia memberikan, ya, atau membayar hutangnya, maka ambillah. Kalau engkau sedang menagih kok ada yang sulit ditagih, ya, tidak mau membayar, atau bahkan mungkin nanti lagi jawabannya afwan, ya, maka sudah tinggalkan dan maafkanlah dia. La'allallaha an yatajawaza anna, dan aku berharap ya Allah dengan apa yang aku lakukan itu engkau memaafkan aku ya Allah. Maka apa jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Qad tajawaztu anka, sungguh aku telah memaafkan dirimu. Hadis riwayat An-Nasa'i, Ahmad, dan yang lainnya. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala begitu sangat luas sekali rahmatnya. Dengan amalan yang mungkin kelihatan sederhana, tapi Allah balas dengan sesuatu yang begitu luar biasa. Mari kita simak beberapa faedah yang bisa kita ambil dari kitab Sittuna Qissah Rawahan Nabi sallallahu alaihi wasallam was sahabatu al-kiram. Faedah yang pertama yaitu fadlul masamahati wa tajawuzi 'anil nasi wa husnil muamalati fil bai'i wasyira', yaitu keutamaan berlemah lembut, memaafkan manusia, baik dalam bermuamalah, yaitu ketika jual beli. Ini faedah yang pertama. Berlemah lembut, memaafkan, ya, kemudian bermuamalah dengan baik dalam jual beli, ya, memudahkan, tidak menyusahkan, dan menepati janji, bukan mengingkari janji, ya. Tidak bersumpah palsu. Itu diantara hal-hal yang perlu kita perhatikan. Kemudian yang kedua, sa'atu rahmatillahi azza wa jalla, betapa luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Fabil amalil qalili yanalul abdul ajral azim. Di antara bentuk yang menunjukkan bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu begitu sangat luas adalah ketika orang yang tadi mengamalkan sesuatu yang kecil, yang kita anggap bahwasanya itu adalah amalan yang kecil, sederhana, remeh-temeh mungkin. Hal tersebut bisa membuat pelakunya mendapatkan pahala yang besar. Fabil amalil qalili yanalul abdul ajral azim. Dengan amalan yang kecil seorang hamba bisa meraih pahala yang besar, keutamaan yang besar. Fahadzal rajulu ghufira lahu. Laki-laki ini dosa-dosanya diampuni. Wa tajawazallahu anhu bihadzal amali 'ala ar-raghmi min qillatihi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan dia atas amalannya yang mungkin kelihatannya begitu sangat sederhana, begitu sangat, ya mungkin sebagian orang mengatakan itu adalah amalan yang sepele, ya. Tapi pada hakikatnya menghutangi orang itu ya cukup berat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah faedah yang kedua, bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala begitu sangat besar. Kemudian faedah yang ketiga, annallaha azza wa jalla yu'amilun nasa hasaba mu'amalatihim ma'al ibadi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperlakukan manusia sesuai perlakuan dia kepada saudaranya, kepada orang lain. Faman kana syadidan qasiyan 'alaihim khashinan.
amalahu Allahu kadzalik. Barang siapa yang keras kepada orang lain, kaku kepada orang lain, jahat kepada orang lain, ya, berbuat buruk kepada orang lain, zalim kepada orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan seperti itu kepada dia. Dan kebalikannya, wa man kana sahnan ma'ahum rahiman bihim samhan fi syu'unihi kana Allahu ma'ahu kadzalik. Dan sebaliknya, apabila seseorang berbuat baik kepada saudaranya, sayang kepada orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan berbuat seperti itu. Al jaza'u min jinsil amal. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis pula, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang memudahkan urusan seorang mukmin, menolong seorang mukmin dari berbagai macam keburukan, kesusahan, kegundah gulanaan di dunia, maka dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, akan disingkirkan dari hal-hal yang menyusahkan dia nanti di hari kiamat. Di dunia dan di hari kiamat, dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini balasan bagi orang yang menolong saudaranya dari kesukaran yang ada di dunia. Ya, seperti halnya tidak punya uang kemudian kita tolong, misalnya kelaparan kita beri makan, nanti di hari kiamat Allah akan menolong kita, menyingkirkan kita dari hal-hal yang menyukarkan nanti di hari kiamat. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memudahkan seseorang dari kesulitan-kesulitan yang ada di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia dari kesulitan-kesulitan yang ada di dunia dan yang ada di akhirat. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termaktub di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Inilah faedah yang ketiga. Kemudian kita masuk ke faedah yang keempat, adalah jawazu taukilil ghairi fil istifai. Bolehnya mewakilkan seseorang, ya, bolehnya kita mengutus orang lain untuk mengambil hak kita. Jadi misal kita menghutangi orang lain dengan tempo yang telah ditentukan, tanggal sekian, ya, hari ini, jam ini, maka harus lunas. Lalu kita menyuruh orang lain untuk mengambil hak kita, mengambil uang kita yang ada di saudara kita, yang mana saudara kita itu meminjam uang kepada kita. Kita mewakilkan, kita menyuruh orang lain untuk mengambilnya, maka hukumnya adalah boleh. Kemudian faedah yang kelima, al-hathu ala mukhalatatin nasi wa ta'amulu ma'ahum in kana dzalika yahsulu lahum manfa'atun wa yadfa'u anhum madarratun. Motivasi bagi kita semua, ya, untuk senantiasa bergaul dengan orang-orang awam, dengan semua orang, ya. Membaur tapi jangan melebur. Jangan menjadi orang yang menyendiri. Kita itu hidupnya bermasyarakat, maka kita harus bergaul dengan orang lain, dengan tetangga kita, menyapa, bermain, berkunjung. Wa ta'amul ma'ahum, dan bermuamalahlah dengan mereka. In kana dzalika yahsulu lahum manfa'atun wa yadfa'u anhum madarratun. Jika hal tersebut bermanfaat dan bisa membuat kita terhindar dari kemudaratan. Jadi di faedah yang kelima ini,
kita dianjurkan untuk bergaul dengan manusia semuanya, tapi ingat dengan syarat. Jika pergaulan kita dengan mereka bisa mendatangkan manfaat dan bisa menghindarkan kita dari mudarat. Artinya ya berarti kita harus selektif pula memilih teman. Ya, adapun basa-basi misalnya ngobrol, tanya kabar, apa kesibukannya, maka tidak mengapa. Ya, maka tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.